20 kabupaten. Sebegitu pentingnya Bengawan Solo, riwayatmu kini. Padahal itu sentral, penting banget Pak ya. Ya, penting. Kerajaan Surakarta itu setiap tahun 2 kali harus ke Pemangkurat. 1 ganti Langse, Langse itu Porono atau Tirek. Lambu itu harus diganti. Yang 2 Nyadran, wajib 2 kali itu dalam setahun. Itu pasti dengan upacara formal, tidak sekedar tabur bunga, tidak. Jadi dulu itu untuk Menteng itu menjadi semacam tugas Bupati Dunen, utusan dilarakan ke Surakarta. Tahu istilah gendam? Ya. Gendam itu kan hinoptesnya, bukan nama orang itu Mas. Gendam. Itu nama orang. Oh. Ini gendam itu kalau joget, uang terhinoptes. Oh, alah ini Kena gendam. Oh, ini gendam. Gendam, iya. Sama orang. Indonesia itu kan memandang buram itu yang menjadi keprihatinan kita untuk mengoreksi namanya peran Amangkurat Agung yang betul-betul berjiwa agung. Wah, wono sing mangke aku. Terus BB3 itu Ratu Bero itu ya separuh Madura itu dari Bupati Surabaya. Amangkurat Amral itu juga dari Kediri tapi separuh Madura. Jadi Madura itu nggak tahu ya, yang penting-penting dihilangkan, tapi bakul sate dipahlawankan gitu loh. Itu loh soal PKL yang rebutan pojok alun-alun itu dijadikan pahlawan. Mari kita pertimbangkan, karena itu hanya mau menangnya sendiri. Amangkurat Amral itu nanti mewarisi kehebatan sang ayah. Jadi Amangkurat II aku itu punya anak Amangkurat II ya. Benar. Itu ketika masih usia 3 tahun meninggal Ratu Mas. Ibunya. Maka dia nikah lagi dengan Ratu Kencono Semarang tadi. Amral itu punya istri dari Kediri, putrinya Adipati Purbanegara. Itu Bupati Kediri, Trah Jenggolo Ndoho. Ndoho Jenggolo Kauripan sampai Erlangga ini. Jadi sambungnya Mataram itu lewat Amral itu. Ini punya anak Amangkurat III, Amangkurat Mas. Iya. Mas itu mantunya BD 1 gitu loh. Nanti punya anak Amangkurat Jawi, mantunya dari Lamongan, Ratu Mas Lamongan, nikah dengan BB 2. Kan Surakarta sekarang. Di sini BB 1 sampai sekarang. Jadi hubungan dengan Madura itu, tapi kelirunya adalah mempahlawankan bakul sate. Itu kelirunya kita mengambil sejarahan gitu. Saban pasti nggak tahu Trojoyo gimana, nggak tahu. Iya, belum Pak. Ya kok Trojoyo nota jadi pahlawan. Dok. Jadi jalan dok. Jadi universitas dok. Ya dok nanti. Dok. Pak Pur, kok saya lihat ini dari Lamongan, Kediri, sampai ke Surabaya, Pamekasan, sampai Pamekasan. Kayak ada ini ya Pak, Sungai Bengawan Solo ya Pak ya itu? Bengawan Solo itu menampung 20 air kabupaten. Ya, saya hitung. Wonogiri, Klaten, Boyolali, Karanganyar, Sukoharjo, Solo, Purwodadi, terus Blora, Ngawi, Ponorogo, lewat Kalimediun, Madiun, sampai nanti ke Lamongan, Babat, Cepu, Tuban, Gresik, Surabaya. Ada 20 kabupaten. Sebegitu pentingnya Bengawan Solo, riwayatmu kini. Padahal itu sentral, penting banget Pak ya. Ya, penting. Jadi peradaban besar karena disebut Lembah Bengawan Solo. Diapit oleh 2 pegunungan. 1 Gunungan Seribu atau Gunung Renteng, dan
Pegunungan Kendeng yang punya 5 unggulan. 1, pusat kayu jati yang megah mewah, mahal dunia. Ya kan? Cepu. Itu kan kayu jati yang Ya. terbaik dunia. Yang kedua, itu pusat semen yang baik. Semen. Semen, gitu. Yang ketiga, pusat minyak yang milih sendiri. Sampai sekarang Blok Cepu. Blok Cepu. Turun milih Mas sampai sekarang. Cuma undang-undangnya bumi air dikuasai negara dan digunakan untuk rakyat. Cuma tafsirnya monopoli. Kalau rakyat ambil minyak di situ melanggar undang-undang ditahan. Sampai sekarang mungkin orang yang banyak di Indonesia itu orang sekitar Gunung Kendeng sampai sekarang. Nah orang soal jati, soal ngo kan gitu. Ya. Dua itu Pak. Jadi justru tidak merdeka setelah tahun 45 karena sering ditahan. Jumlah uang dikecrek minyak sekarang daripada sebelumnya. Ayo, nak ngono sing dengki sapa? Apa masih nuding-nuding VOC nuding kolonial? Nah sekarang banyak menjorong uang mung soal rezeki kan gitu. Tafsirnya Anda pasal ini dilanggar, cemplung. Penjoro. Termasuk isu itu Pak yang rame di sosmed sekarang kan kalau kaula muda lihat tuh Dendros yang sebenarnya udah membayarkan loh untuk Dua itu cuma cerita hoak Mas. oh hoax apa itu Pak? 3 tahun. Oh ini hoax ya guys. 1808 sampai 1811. 3 tahun. Kalau sekarang ya jadi bupati 3 tahun itu belum apa-apa tuh Mas. Terus diklaim membuat jalan Anyar Penarukan. Enggak, itu sama orang sudah dites itu. Dan terus tinggal peresmian sebenarnya Mas. Enggak masuk akal dong. Anyar Penarukan 3 tahun tidak bisa tuh Mas. Dia yang BBI. Wah ini Iya coba. Terus dasarnya yo sebenarnya ini tuh Mas, nggak mau mengakui pada Mangkurat jalan Dendeles. Karena wong Prabowo ngomong Rejo kan Gumen. Jalan Dendeles. Ngono Mangkurat kuwi jenenge ngono. Ini yo piye meneh wong pancen wong meri tapi silau. mau merit tapi sih. Jadi gedeng tapi kagum. Ini boleh kita headline nih. Namanya Ojo Lamis. Ojo sagampang janji wae manis yen to amung lamis. Becik alung prasaja mimas ora agawe cuwa. Tansah ngugemi janjimu wingi jebul amung lamis. Kaya ngenteni tukule jamur ing mangsa katiga. Aku iki prasasat lorotan antuk jampi. Mbok aja amung lamis kang wis dadine banjur titis. Akeh tuladha kang demen citra uripe rekoso. Milih sawiji endi kang suci panggung bisa mukti. Ojo lamis. Ojo lamis. Soro Panjang Iya. juga Pak Jolamis ya. Satunya kata dan perbuatan kan. Hati dan latih harus nyawiji. Kalau enggak selamanya kita Selencung. cuma tuding menuding tanpa solusi. Jadi lamis. Ojo lamis. Tuh. Kalau kita tadi menyebutkan suara Mangkurat Amral, Mangkurat 2 itu Pak. Apa yang dilanjutkan oleh beliau dari Mangkurat Agung yang pertama Pak? Kumraja banyu bening tuwing gunung umbul cakra pengging milingetan tumuju kali larangan Kartasura Surakarta sabanjure milineng Bengawan Gedhi membangun Kartosuro. Oh, nah Itu ini nih. Amral. Jadi Amral. Bapak Kartosuro itu Amral. Bapak Kartosuro tuh Amral, orang yang sukses memindahkan
IKM, Ibu Kota Mataram. Nah, itu loh maksudnya kan. Ngomong IKN. Dari bapaknya yang bisnis tadi hingga akhirnya diteruskan udah kan Kartosuro. Yang sekarang mau ditiru oleh penggagas IKN itu. Aduh, saya nggak ikut-ikut ya. Ya itu kan Kartosuro. Iya, Pak. Itu daerah-daerah Colomadu, Iya. cuma 2 kilo Jadi dipindahkan dari mana ke mana Pak Yen Sewu? Surakarta. dari planet. Taret Bantul Ke menuju Kartosuro. Di sini menjadi ibu kota spiritual sampai Kota Gede dan Imogiri. Imogiri, Kota Gede. Jadi tidak ditinggal enggak. Pak, kenapa tapi dipindahkan waktu itu Pak Yen Sewu? Titik sentral politis dan ekonomis. Ada 2 mata air, Umbul Cokro dan Umbul Pengging. Itu besar di Asia Tenggara. Ya 2 itu umbul sumber yang sepanjang masa deras untuk mengairi sekaligus sumber mata air Bengawan Solo kan sampai sekarang. Kita kapan-kapan buat podcast sana. Siram Jamas Unggul Pengging. Oh, ya. Itu kan sejak zaman Prabu Kusumo Wicitro, Raja Pengging, Citro Sumo, Citro Wodo, sampai nanti Prabu Angling Ndriyo, Angling Kusumo, terus Angling Darmo, terus nanti jadi Gajah Mutu itu Mas. Gajah Mutu dari Pengging Sausu. Ini darah penting tuh. Tapi entah sejarah nasional tidak pernah satu kata pun pelit untuk menyantum Pengging, pelit untuk menyantum Margonegoro, apalagi Mangkurat, pelit pada Mangkunegoro 4, orang yang jadi pengusaha sukses, pemikir uang, sastrawan legenda dunia, pemimpin yang harum sepanjang masa, tapi tidak satu kata menjajah soal ya lewat temu tamu ini beliau akan arum butoro. Amin. Nah, itu Mas. Iya. Ini harusnya di ini ya, di mention ke Fadlizon ini. Nah. Gitu. Jadi Fadlizon kan akan merevisi sejarah gitu. Kita berharap Fadlizon itu merevisi sejarah itu sebelum NKRI berdiri. Jadi pentingnya dulu pemimpin yang hebat itu bukan para presiden Republik Indonesia, tapi ada Raja-raja. raja-raja di Indonesia termasuk Amangkurat yang kemudian berbisnis dan membangun sebuah kerajaan Infrastruktur, yang kerajaan. luar biasa. Pak Pur, ini kan pembangunan perpindahan dari Surakarta ke Solo gitu kan, terkait akhirnya menjadi Kasunanan Surakarta kan itu. Nah, apa sih ininya Amangkurat itu Pak? Kenapa kok harus dipindahkan dan kemudian kenapa harus sampai terjadi Kasunanan Surakarta itu? Tanda-tanda tibanya Amangkurat secara mistis, Mas. Jasad beliau sampai sekarang kan utuh. Masih utuh, masih bagus. Amangkurat Amral gitu. Amangkurat Agung. Agung. Iya, di Tegal itu. Di Dulu Tegal. kan Kiai Tarub itu turunan Ki Ageng Kerep Joko Tarub. Joko Tarub. Bagian yang nyukur kumisnya Amangkurat. Tiap tahun dulu ada kegiatan nyukur Brimilsi Amangkurat kumis. Orang Sekti Mondroguno, Sekti Mondroguno, kui Caksono, Waskito, ngerti sak durung minara. Orang yang suci lahir batin ono teguh, sehingga jasadnya tetap utuh, harum, maka disebut Tegal Arum. ini Amangkurat Tegal Arum. Tanah Tegal itu harum memang, wangi ya Tegal wangi. Jadi itu sampai sekarang nggak pernah dibahas. Itu kan sampai tahun 83 Pak ya. Itu dihentikan karena membuat gaduh. Ya tahu tidak buat ribut, ditutup di kebun. Itu dulu kan udah sama. Oh. Sekaligus itu membuat Mary elemen lain kan. Walah nono sih aneh ya. Ya pasti toh. Ya, ya. Agar daripada gaduh dikubur lagi.
dan ada demo-demo protes. Ya. Itu Amangkurat. Ibu saya jajannya lenggah, foto Pak. Megah dulu. Masya Allah. Ya tanya orang Tegal karena dan setiap hari kan ribuan orang datang. Ya. Dan berita Amangkurat di orang tradisional beda dengan orang modern ternyata. Ya modern nah, itu. Terus tentang kaitan dengan Kartosuro Surakarta. Kerajaan Surakarta itu setiap tahun 2 kali harus ke Amangkurat. 1 ganti Langse itu Porono atau Tirek. Lambu itu harus diganti. Yang 2 Nyadran wajib 2 kali itu dalam setahun. Itu pasti dengan upacara formal, tidak sekedar tabur bunga, tidak harus pakai busana putih dan beskap, pakai samir, blangkon, bebetan, sapu olo, sapu kimang, slop, jangkep Mas, dan duung. Setelah masuk makam bebas. Begitu cara meluruhkan tokoh Surakarta pada Sinuwun Amangkurat. Atung. Maka perlu diingat. Aduh segere banyune ing sendang ilang kesele wis mari lebriyang banyune bening nyegerake ati kudu sing eling mring tindakan suci. Judul lagu ini Serayu. Di Banyumas terkenal. Terkenal. Itu lagu-lagu Serayu, Ratu Serayu, Ratu Kendono, Garwa Pranosi Amangkurat tadi di wilayah Dulang Mas, Kedu, Magelang, Banyumas kan terkenal. Mawa paksin nanyuro wancine andung kagagat rahina sanes kara wa sing pagelaran kang becik ketitik kang ala ketara awet iku apan nyata kutek ingkang widumawayang om awiknam Astuna. Itu Amangkurat Mas. Nah, Serbek Banyumas itu yang membuat Amangkurat. Terkenal dia di daerah Banyumas. Nanti Brebes itu didirikan tahun 1678. Terus Dunan, Cilacap itu Amangkurat juga. Ya, Donan. Donan itu nama Cilacap bukan Cilacap, Donan dulu. Namanya Donan sebelum Cilacap ya. Iya. Itu setelah Brebes ke Cilacap. Nanti pindah ke Kartosuro zaman Amral itu, patihnya dari Paremono Magelang. Muntilan. Itu patih Sindurjo yang diutus untuk metik Sekar Wijaya Kusuma di Nusa Kambono, sekarang Nusa Kambangan. Dulu itu wisata spiritual, tempat meditasi. Setelah retreat menjadi buangan orang, itu gede itu Mas. Itu nggak boleh sebenarnya, itu untuk barang-barang penjahat nggak boleh. Itu dulu meditasi Pak ya, spiritual. Iya. Wah ini fakta guys. Usaha supaya Nusa Kambangan bukan untuk tawanan, kriminalitas bukan, itu untuk meditasi dulunya. Sejak zaman Amangkurat itu Mas. Dulu. Jadi banyak yang kita revisikan seperti ini. Lah ya Nusa Kambangan dulu itu ada bunga Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma, ya. Iya. Karena Maka kalau pelantikan raja harus itu dulu loh. iya. Sampai sekarang menunggu, mengapa kok belum dilantik? Setelahnya itu, gitu loh Mas. Iya. Siapa itu silakan di medsos saja. Versi masing-masing. Dikira terus ini. ya beneran. Jadi di Nusa Kambangan itu ya, di bunga Wijaya Kusuma itu dulu tempat spiritualis. Jadi ketika seseorang itu akan diangkat menjadi raja, dia harus jumeneng di Nusa Kambangan, menunggu mekarnya Wijaya Kusuma. Dan baunya itu kan harum sekali. Kan gitu. Nah, itu sejarahnya.
Namun sekarang tadi Pak Pur bilang, sekarang jadi tempat pembuangan para kriminal oleh negara. Padahal tempat sakral itu. Ya, makanya itu. Jadi ini perlu diluruskan jadi sebuah sejarah bahwa apa ya, Nusa Kambangan itu adalah tempat yang sakral. Tidak sembarangan orang dulu bisa ke sana. Ya. Bayangkan zaman dahulu itu ketika seseorang menjadi raja, itu harus Gerakannya di situ tuh. bahasanya tirakat atau meditasi lah. Meditasi ya. Menunggu bahwa bunga itu akan mekar atau tidak. Nah, Iya. ketika tidak mekar-mekar, orang itu tidak bisa jadi raja. Iya. Itu betul itu. Sekarang kira-kira gimana, Bu? Ya, sekarang tinggal menunggu waktu kalau yang Solo itu. Kalau yang Solo tinggal menunggu waktu, apakah nanti ketika dia datang ke sana kemudian mekar atau tidak? Gitu lah. Itu salah satu perjalanan spiritualis ketika seseorang menjadi raja ya, atau putra mahkota lah nantinya. Sekarang kan namanya Nusa Kambangan. Kalau tadi yang disebut aku sebenarnya namanya apa? Nusa apa? Nusa Kambono Nusa Kambono. atau Selo Marsigit. Selo Marsigit, Selo. Oh iya. Iya. Oh bukan kan daerah dekat situ kan, Bu ya? Iya. Makanya paham itu tadi kan. Ini ada tembang ya, Dadang Gulo. Oh, dandang. Kang Cinatur sejarah Metawis wos nyonoto agung Amangkurat surut aneng Tegal wangine kutha Goro kedaton pleret wilayah latah sami marmo pin ngoro dadya pusering praja gum sigra sang bagindo arsa ngalih amrih lumas tariya kang nagri rinembak lan propabya yen sinungging bebedra sami sengkot bikut yen nyonambut karya datang ngungak reriwene Amangkurat jejuluk ping duwi wus purna angyasani kedaton Wonokarta tuhu sineng kuyung sing prahangandhep jeng Sunan kukuh bakuh panggap cobane yan ageng agal alus kang dimawah. Ini dari Tanah Jawi diceritakan begitu. Termasuk seperti Mas Nanang, bagaimana tata cara jumenengan raja. Itu dulu memang dengan metek, sekar, uwi, joyo kusumo, namanya ngelarapke. Ngarapke. Nggih. Itu yang perlu diketahui oleh kita semua. Berarti Den, itu bunganya masih Den? Ini Masih. sampai sekarang masih di Babat Parimono disebut ini. Iya. Disebut. Jadi dulu itu untuk mentek itu menjadi semacam tugas Bupati Dunan. Iya. Utusan. Dilarakan ke Purwokerto. Makanya Mas sampai tahun 2008 Bupati Brebes itu namanya Purwokerto Diningrat. Itu kan pengantinnya Pak Gubernur 10. aku boleh 10 ya. Bapaknya Ibu Ngurwati Sedebyo. Mustika Ratu. Itu kan putri Brebes. Ibu Ngurwati Sedebyo. Jadi masih ada hubungan. Tanpa melihat Amangkurat ini berarti sejarah itu gotang. Lowong. Misengling. Missing link. Tugel. So, langsung cerita Mojopahit gitu ya. Nah, setelah Mojopahit itu apa gak ada kerjaan. Sriwijaya apa nganggur setelah itu? Enggak kok. Salah satunya yang misi peradaban agung itu Amangkurat Tegal Arum. Iya. Baik dalam seni budaya, bahkan ruatan wayang itu Amangkurat loh, Mas. Oh gitu, Pak. Iya. Iya. Tertulis dalam Sedapat Loyo. Termasuk Mas, uang jual kabelnya berita budaya Amangkurat apa? Buktinya. Kalau mantu pasang tarup, ya toh Mas? Oh. Iya itu kan Amangkurat nulis itu. Dulu kan nggak boleh pasang tarup itu. Amangkurat menelusuri. Dulu kan pasang tarup itu dapat kemiskinan, Mas. Ketika Ki Ageng Tarup mau mantu, mau cilik. Mongko mantune saka Mojopahit Raden Bondan Kejawan atau Kuteng putra Brawijaya 5. Iya benar. Wangsa walah aku cilik ben jembar tak tambahi Tarut. Nek KTP. Nek KTP. Menek
wit klapa ngetok blarak terus di PP. Nah, blek PP. Ablarake tipe blek ke PP. PP. Mergo sing pasang tarup ki agen tarup dadi pasang tarup. Cara ngomong yo. Tinggal ngomong lho. Ngene-ngene amang urat iki pasang tarup kurang matur nuwun. Ya laruk. Sekarang yang dekor bagus-bagus sekarang. Enggak, itu EO dan WO itu menikmati karya amang urat. Sampai Ya, iya no. Rok tarup. Ilo. Jadi tarup. Maka ada kecamatan Tarup tuh di Tegal. Iya. Nah, bacaannya Amangkurat itu kan Serat Niti Suti karya Pangeran Karanggayam. Bumen Bumen Karanggayam. Iya, Karanggayam. itu Pujongo Pajang. Terus Joko Kaiman. Nah itu kan zamannya Amangkurat megah wah karena Joko Kaiman itu seluruhnya Amangkurat juga. Si ngomong satu kali nyamat. Joko Kaiman itu putrane Sultan Prawoto. Prawoto Raja Demak yang ke-4. Itu jadi ngasih banyak ya, baik dari seni, budaya, bangunan, kali, irigasi, sawah. Sampai tarup. Enggak, bahkan dulu kalau mau upacara nandur pari kan bubak bumi itu dengan nyawur. Iya. Korok-korok namanya. Ya. Korok. Ya. Biru, ketan biru. Ketan biru untuk mengusir hama simbolnya. Setelah itu cok bakal. Terus jenang sumsum. Jenang sumsum itu Mangkurat itu. Jenang sumsum, terus keleman, terus wiwitan, wiwit. Kalau jenang sumsum harus diiriskan nongko kan dan juruh. Juruh. Terus nggih ning takir. Iya. Terus keleman serba polo pendem uwi ganyong garut itu untuk sesaji itu. Maka ada pesta namanya tari gambiong. Gambiong itu nama orang mas. Gambiong itu begitu pinter maka tari dari tari gambiong. Jenenge gambiong, jenenge wong gambiong. Mergo gak dijeneng wah jenenge gambiong wae. Tahu istilah gendam? Gendam, Ya, gendam itu kan hinoptes ya. Iya. Bukan nama orang itu, Mas. Gendam. Itu nama orang. Oh. Ini gendam itu kalau joget, wong terhinoptes. Oh, alah ini Kena gendam. Oh, ini gendam. Gendam, iya. Sama Kata orang. tapi kalau pelet ada film tuh Pak, Nyip. Pelet itu bener Pak? Gendam. Gendam kepelet nih, jadi untuk ketika Gendam nih, pelet. Itu kan ada film itu Pak. gendam, terus gendro, tau ya? Wah, gendro, ribut, ya kan? Ribut. Itu nama orang juga. Oh. Gambiong, gendam, gendro. Oh. Gendro itu gendam. kalau dia joget, wong sahabatnya udah gendro, ribut, ribut. Wah, gendro. Itu kan gendam, gendro. Itu zaman Amangkurat, Mas. Amangkurat ya. Wah, Banyak. Wah, jadi Amangkurat ki wong linuwe. Lho kok ditake tentang Ratu Malang. Ben terus kira tentang ngono ya mung copy pasta diulang-ulang. Ulang-ulang. Ganti background. Nah, Ora tau gue maca. ya. Sama satu Pak Pur. Kalau sejarawan Jawa harus bisa nembang ya Pak Pur. Jangan cuma baca ya. Sebaiknya. Bener nggak Pak Pur? Sejarah itu kan ditulis dalam Metrum Tembang Mocopat. Pakubono IV mengarang surat ulang reh. Itu inspirasi dari Amangkurat kan. Pamedare wasitan nang ati cumantaka niru pujangga dat mutu ing batine nanging kedah kinunggung datang muruh yen keh kange semi paripaksa ngrumpaka basa kangka lantur tutur kang katulo-tulo tinelaten rinuruh kalawan rireh mrih padanging sasmita
semiotika Jawa. Simbol-simbol Jawa itu harus dimengerti. Sasmitane ngaure puniki sasmita lambang. Sasmita lambang. Sasmita lambang. Mapane woh yen tan weruh tan jumenenging uripe. Akeh kang ngaku-ngaku pangrasane pan wus utami. Tur durung roh ing rasa kang satu rasane rasa punika upayanen darapun sampurneng diri ing kauripanira. Itu PB 4 menulis atas inspirasi dari Amangkurat. Amangkurat bilang dulu itu harus selaras urip sak madya. Kalau berhadapan dengan orang yang tidak punya, jangan show off dalam hedonisme dan konsumerisme, nanti muncul kecemburuan. Padha kula nganing kalbu ing sasmita hamre lantip. Ojo pijer mangan nendra kaprawiran den kaesti pasunan sarera niro cegah dahar lawan guling. Ini petuah untuk tidak terlalu show force dalam bidang materialisme. Dadi aku nireku cegah dahar lawan guling lan aja kasukan anganggu sawetawis Allah watake wong suka nyuta prayit naning batin. Kalau terlalu banyak hedonis itu akan menimbulkan kepekaan, akan menghapus sensibilitas. Dilanjutkan. Yen wastini tak wong agung aja sira gunggung diri ya paliket lan wong ala kang ala tak nireki nyora urung ngajak sate ma'ananu lari. Kalau kamu jadi pemimpin, jangan suka puji diri, beriklan, main citra. Itu akan membuat waspada akan berkurang. Jadi ABS. Asal Bapak senang kan gitu. Kalau sekarang ditambah satu lagi, Pak. Viral. Mas pemimpin ki Sabdo Brahmonorejo. Barang becek ini ketitik, Mas. Sudah kalau dia kebijakannya pro rakyat tanpa diucapkan terasa. Manfaatnya, Pak, ya. Pakai omon-omon. Iya kan? Sebenarnya nggak wacana, tapi realita bisa. Amangkurat memberi inspirasi raja-raja selanjutnya. Ya, tapi tafsir kita hermeneutik Indonesia itu kan memandang buram, itu yang menjadi keprihatinan kita untuk mengoreksi namanya peran Amangkurat Agung yang betul-betul berjiwa agung. Wah, wono sing maki aku. Kelompok-kelompok anti podcast Amangkurat. Yakin ini wah. Seru. Rapopo Mas aku sudah iki kok. Karya nyata. Kalau ini yang ini Keraton Surakarta.
Kalau ini tentang permaisuri raja-raja Jawa. Wih. Yang saya dapat misalnya Kanjeng Ratu Panggung, istrinya Raden Patah. Oh, Itu kan pendiri pelabuhan Tanjung Perak. Tanjung Perak. Surabaya. Tanjung Perak, Kabi Laut, Asik. siapa suka boleh ikut. Asik. Terus Bapak? Nggih, apa menarik Pak Pur, karena ini waktu sudah ini, mungkin kita bisa melanjutkan lagi di episode berikutnya. Ini ada berapa buku ini yang tiga buku. Nah, itu ada ini nih buku yang menarik, Emansipasi Wanita Keraton Jawa ini. Ini menceritakan para istri raja-raja yang kemudian itu berbisnis. Sebenarnya yang kalian harus tahu ini, itu tidak hanya R.A. Kartini. Ya, betul. Ini justru inspirasi para pembisnis perempuan, Ya. itu ya, termasuk kaula muda. Nah, ya, itu ya. perempuan-perempuan. Yang perempuan-perempuan ini harus baca buku ini nih. Termasuk Bu Menteri. Wah, Bu Menteri. Peranan wanita. Pemberdayaan perempuan. Ya. Nah, Siapa ini itu namanya saya nggak hafal. Yang kedua istrinya Ahok, Veronica. Veronica. Nah, itu harus baca ini untuk sumber inspirasi para perempuan dan pengusaha-pengusaha muda. Nah, gitu. Kita akan bahas ini selanjutnya ya Pak. Ya, silakan dengan Bu Menteri Veronica. Oh ya, Iya, mudah-mudahan ini bisa mengupas ini. Iya. Oke. Banyak bukunya Pak Pur ini ya. Oke Pak Pur, terima kasih sudah meluruskan sebuah sejarah Amangkurat, walaupun nanti ada yang menghujat, tapi ini adalah fakta sebuah sejarah yang nggak pernah diungkap oleh negara Republik Indonesia. Saya berharap bahwa saya sebagai kaula muda ya, Sama kita, Bu. saya dengan Bung Roni, dengan Mas Donald, tapi bukan Trump. Nah, ini harus belajar terkait tentang Amangkurat, yaitu segala bapak sumber inspirasi tentang terbentuknya sebuah ketatan negaraan. Itu sebelum negara terbentuk ini sudah dibentuk oleh Amangkurat Ampral, yaitu Amangkurat Agung, yang kemudian inspirasinya itu banyak sekali, namun tidak pernah diakui oleh negara Republik Indonesia. Terima kasih Pak Pur sudah hadir di Tamu-Tamu Podcast lagi. Mudah-mudahan ini menjadi sumber inspirasi untuk kita semua, para tamu, untuk bisa mengikuti Tamu-Tamu Podcast episode berikutnya. Ya, oke. Ya. Baik. Teman-teman, Mas. Mudah-mudahan tamu podcast ini menjadi rekanan pemerintah Kabupaten Tegal, pemerintah Kota Tegal, pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Saya berharap saya tuturi saja dengan sebagai propornya. Terima kasih. Matur nuwun. Ya. Sehat selalu Pak Pur. Terima kasih, Pak Pur. Mas Donald. Matur sembah nuwun Bapak. Dan terima kasih untuk kaula muda, kaula tua yang sudah standby dari menit awal sampai menit kesekian. Tentunya kita akan selalu sajikan fakta-fakta yang sebelumnya belum pernah terungkap dan hanya ada di Tamu-Tamu Podcast. So, nantikan episode selanjutnya. Saya Roni Udara. Saya Bung AN, sampai ketemu di Tamu-Tamu Podcast berikutnya. Terima kasih. Bye bye.